Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, hari ini saya excited banget karena saya mau main ke rumah salah satu reviewer otomotif favorit saya. Ini dia rumahnya, Ridwan Hanif. Yuk. Bang, sini bang. Oh iya. Ke sana. Mantap. Oke, kita intro dulu ya. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya. Bersama tetangga online, silaturahmi. Ya, tetangga, kayaknya udah nggak perlu kita kenalin lagi ya siapa gitu ya? beliau ini. Kayaknya beliau aja deh ngobrol sama saya full sampai akhir nih, Mas. Oh gitu? Mas Ridwan, makasih banyak nih udah bolehin kita Sama-sama. datang ke sini, terus udah dijamu dengan Cuma baik. sayangnya lu datangnya telat. Kenapa? Coba datangnya bulan lalu. Kenapa? Kita baru panen matoa, Ya. mangga, ikan sama anggur. Waduh, berarti udah nggak ada sekarang? Udah nggak ada. Kalau mau kita panen ini aja, aloe vera. Aloe vera, oke. Ini banyak nih, tinggal diambil. Oke, siap. Nah, sekarang kita kenalan sama rumahnya Mas Ridwan. Iya. Ini rumahnya berdiri di atas tanah seluas berapa? Luas bangunan berapa? Kalau di sertifikat tuh 4,5. Cuma ada sebagiannya diwakafin sama bapak. Terus sekarang itu mungkin sekitar 3,5 sampai 400 lah. Kalau bangunannya kecil, total luas bangunannya paling cuma 96 meter persegi. Berarti masih banyak space ya? Masih banyak Masih lahan banyak kosong? space. Oke. Karena kalau kenapa pengen kayak gitu ya. Ini cerita ke belakang, dulu waktu zaman saya SMA, rumah tuh pernah atapnya roboh dikit, harus pindah kan. Nah, kita pindah ke apartemen, cuma 2 kamar tuh. Setelah kita pindah ke apartemen yang kecil itu, kok jadi lebih hangat gitu ya. Lebih sering ngobrol. Pas rumahnya udah jadi, balik, jadi kembali di kamar masing-masing. Oke. Sampai akhirnya kita bikin ruangan satu komputer di tengah ya, biar kita komputeran semuanya di tengah aja, nggak usah di kamar masing-masing gitu. Tapi tetap beda sih rasanya sih. Makanya ini konsepnya juga ruang tengahnya itu lumayan besar, termasuk dapurnya juga lumayan besar. Tapi kamarnya kecil-kecil. Jadi biar anak-anak sama kita juga di kamar doang, main ke tengah, main ke depan, main di belakang. Oke, Gitu. jadi lebih memberatkan ke area komunal ya, area bersama ya. Iya, Demi- jadi biar main bareng lah. Oke, biar ada Jadi interaksi. biar keluar main gitu kan sama anak-anak gitu. Asik. Dan ini kalau sore rame biasa aja. Jadi ini kebuka terus gitu? Iya, kadang-kadang mobil saya keluarin Hah? biar mereka bisa main sepatu roda. Ada nggak ada anak saya, dia bisa masuk, ambil sepatu roda, main. Ya udah biasa gitu. Oke, nah kita bahas dari depan yuk. Depan, Nah, depannya nih pakai apa nih material kalau ini nih? besi. besi. Iya, pakai metal ya ini. Metal ya, gue nggak ngerti apa. Iya. Cuma ini pengennya tuh bisa ngeliat ke luar. Oh, Karena gitu, kan ini kalau semangatnya. lagi sawah bagus. Ya kan, cuma ini kebetulan lagi ya baru panen. Habis panen ya. Kalau bulan lalu bagus. Waduh, nggak jadi bawa beras kita. Salah bulan, iya. Nah, di depan tadi udah disinggung sedikit soal ini. Iya. Jadi Lidah ini udah buaya. pernah kita ganti macem-macem, ya kan? Termasuk itu tadinya mau buat rambatan semangka, Iya. banyak yang gagal. Seharusnya ini tuh dirawat. Jadi dia harusnya cuma beberapa daun aja Iya. dan daunnya gendut, tapi masih bisa kepake. Dan ini ada sedikit penyakit ya, hitam-hitam. Iya. Tapi untuk nggak kerawat bagus lah. Biasanya kita pakai bikin aloe vera itu ya, Oh, gitu iya. ya. Biasanya gue potongin Jelly, sama anak-anak rame-rame sama anak tangga juga ya. Terus kalau luka itu biasanya kita potong satu, kita taruh di kulkas. Jadi kalau anak-anak ada yang luka, dikasih itu aja. Oh. Sama kalau rajin bisa dijadiin sampo atau semacamnya. Gue baru tahu sih soal yang ditaruh di kulkas itu. Iya. Cuma karena nggak dirawat ya begitu tuh. Iya. Wah, Tapi- kegedean sampai sana. Secara fungsi nggak mengurangi ya. Secara fungsi nggak ngurangin, cuma looknya lebat gitu. jelek aja. Hmm. Gitu. Karena merawatnya ternyata lebih enak diliarin. Iya. Kita menganut konsep John Jandai. Apa tuh? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi ada orang bule di Thailand. Dia itu kayak kembali ke masa lalu. Dia bertanam tapi model yang slow. Jadi dia biarin nanti dia akan dengan sendirinya tumbuh. Dengan sendiri. Jadi kayak bibit tuh cuma dilempar aja, nggak dipupuk. Ini juga nggak ada yang dipupuk. Di dalam juga? Iya. Coba lihat. Ah, Coba, ya, masuk ya. coba sini.
Ini sebenarnya pagarnya nggak terlalu tinggi ya tetangga, jadi supaya ya mungkin nanti dari teras kita bisa lihat keluar nih karena bagian teras itu lebih tinggi daripada jalanan. Tuh. Mau kemana kamu, nak? Oh, ada yang mau jalan-jalan nih. Ini sama mbaknya. Kenapa Nah. kok bibirnya begitu sih? Jalan-jalan biasa pasti Oke. pagi. Ini matoa. Pohon matoa. Matoa. Jadi kan dulu ini kan kayak kebun gitulah ya. Pohon matoa ini kata bapak mertua almarhum itu jangan ditebang. Cuma masa ini pohon tuh banyak semutnya aja yang bikin kurangnya. Iya. Nah, dulu itu belum pernah berbuah sama sekali. Oke. Waktu pas mau dibangun tiba-tiba berbuah. Wih. Itulah kenapa jadinya nggak mau ditebang sama bapak, nggak boleh. Sama matoa itu dia siklusnya kalau dia mulai kering, mulai rontok, berarti dia akan berbuah. Biasanya gitu. Nggak terlalu tinggi ya, biasa itu ada rumah burung. Jadi Ada ceritanya penghuninya, Mas? nggak ada. belum ya. Udah ada, ini udah lama rumah burungnya. Oke. Soalnya waktu itu lagi hujan lebat, ada Iya. rumah burung jatuh, burungnya mati. Kita kasihan kan, Iya. udahlah bikin rumah burung. Ah. Ternyata sama aja dia tetap bikin rumah burung yang lain. Tuh, rumah burung tuh, lihat gak? Oh iya. Sarang burung walaupun udah dibikinin tetap bikin di luar nih. Ini dia rumah reviewer otomotif, carportnya panjang ke belakang. Kapasitas Tapi mobilnya cuma satu biasanya. Gua nggak pernah mau lebih dari satu. Kecuali lagi, misalkan gue baru balik. Iya. Gue pengen biasanya hidup cukup aja. Cukup satu mobil ya udah, nggak usah nambah. Sisanya ya taruh kantor, kita sewain ya kan. Keren juga deh, padahal asetnya banyak loh. Kan reviewer mobil kayak ini kan, gue nanti mau ke Surabaya, ya kan. Nah, kita tukeran, anak kantor bawa mobil yang wuling yang kecil itu, nah kita pakai wuling yang Darion ini yang gedean. Berarti kalau kayak gua reviewer rumah satu aja. Iya, Oh gitu ya. tapi dimaksimalin. Karena kalau kita mau ngikutin kata hati, kata pikiran kita, nggak ada habisnya. Wis. Tapi kalau kita mau cukup aja, Iya. udah gitu. Oke, menarik. Tapi kalau dari tetangga ini, sorry ya, ada suara-suara karena kita memang syutingnya Itu tuh, lihat tuh. depan sawah tuh. Ada yang lagi main itu, Nah, ada traktornya tuh. apa? Yang ditarik kapal tuh? Apaan? Yang Oh, jet ski. bukan jet ski, apa? Surfing. Banana rambut. Ya. Jadi ini carportnya memanjang ke belakang tuh. Untuk lebar ini bisa mobil besar juga muat. Kira-kira kapasitas berapa? Paling banyak sih waktu itu mobil yang kecil-kecil bisa 4. Tapi kalau mobil yang segede gini mungkin 3. Untuk lantai carport pakai batu apa nih? Itulah dia. Kayaknya sih batu alam. Pakai batu alam, bener. Ini batu andesit, tetangga. Yang dipotong memanjang dia sekitar 30 kali 15 cm. Oke, di depannya ada taman yang besar banget. Tadi Nih. udah diceritain ada pohon matoa, terus pohon apa lagi di sini? Ini pohon sirsak sama ini ada pohon. Apa namanya? Gua nggak terlalu hafal karena nggak ada buahnya yang ini. Ketapang Oh iya, kencana, ketapang betul. kencana. Ketapang kencana ini karena nggak ada buahnya tapi ada anggreknya. Ini anggreknya. Cakep nih anggrek. Wah, anggreknya ini pernah lebat sekali ya. Belinya nggak sengaja. Waktu itu lagi CFD di Klaten. Di jalan ada bapak-bapak suami istri udah tua kayak nggak laku. Berapa ini, Pak? 50.000 aja, Mas, nih. Saya mau pulang. Belum laku katanya. Ya udahlah, beli iseng. Yang ini anggrek. Apa nih? Bulan ya? Anggrek bulan. Iya. Cakep ya? Terus ditaruh di situ awalnya di atas meja. Udah selesai kan? Taruhlah di sinilah. Kita seset-seset dulu nih. Biar si ininya masuk. Iya, akarnya. Akarnya. Luar biasa. Ini Subur. selalu berbunga dan besar sekali sampai yang saya tuh kan emang merah anggrek ya. Iya. Iri, ngeliat, "Ih, kok bisa kamu ini diapain?" Enggak, ini semua nggak ada yang dipupuk. Mangga ini juga lebat sekali. Ya. Ini Buahnya lebat. rumah kan jadi 2021, Iya. dari 2021 lah. Oke. Jadi kalau sore itu kita nongkrong di sini, karena lagi hujan aja sih. Nah, teduh gara-gara ada pohon ini 2. Nah, di paling ujung apa tuh? Jadi ini kolam ikan. Kita beli ikan sekali, nanti dia akan bibitnya keluar terus. Ikan apa? Ikan nila sama ikan sapu-sapu. Lu taruh sengaja apa gimana? Buat bersihin aja. Oh, oke. Berarti ini ikan konsumsi. 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 Kita makan. Siklusnya tiap berapa bulan? Kalau dari kecil gini mungkin bisa lebih dari 6 bulan. Terus karena semenjak ada ini nih, Siri gading. seri gading, dia bertelur di situ ternyata. Oke. Cuman itu mesti diberesin terus tuh. Karena si fontennya itu ketutup mulu. Lu nggak beli baru lagi? Enggak. Dan ini kolam tuh agak lucu. Nggak tahu mungkin guanya yang norak kali ya. Kenapa? Kelihatannya ikannya gedenya biasa aja. Iya. Pas diangkat gede banget ternyata. Jadi kita selalu waktu
panen itu kegedean semua ikannya. Yang paham ini ya, kolam nanti tolong komen di komentar kenapa. Nah terus rahasia kenapa subur itu tuh. Apa itu? Jadi kalau kita nyiram itu pakai air kolam, Oh iya. mengandung urea kan. Iya, iya, iya. Jadi udah dari sananya. Cakep, cakep, cakep. Jadi lu siram tanaman dari kolam ini, ya ini muter sebenarnya. Muter, Jadi siklusnya. siklus. Jadi siklus. Nah ini juga gua kasih tanaman tadinya nggak ada, cuma karena anak-anak tuh suka ngedeket gitu kan gua takut ya. Iya. Nah biarin begitu, tapi akhirnya mereka dari sana tuh jadi kotor kan makanan, karena anak-anak seneng Ngasih makan. ngasih makan ikan. Cakep ini. Begitu begitulah. Nah, ini dia tetangga terasnya kan, tinggi kan? Tadi saya udah Tinggi. bilang. Oh iya sama ini kalau misalkan kita bikin kayak misalkan bikin kolam, Iya. airnya kan masih dibuang kan, buangnya ke sini. Jadi ini sebagai tempat parkir air juga. Resapan di sini. Sumur resapan kita 2. Nah belakang itu kan tadinya kayak gini juga. Di belakang itu dibikin ada temboknya juga. Cuma aku minta sama yang bikin, tolong bikin sumur resapan lagi dong. Oke. Gitu. Jadi karena di rumah ini kan bisa dibilang hampir zero waste ya. Jadi kalau sumur resapannya penuh, dia baru keluar ke belakang. Tapi nyatanya belum pernah penuh. Selalu terserap deh. Iya, selalu terserap alhamdulillah. Cakep, cakep tetangga. Tetangga kalau lagi mau bangun rumah, tolong dipikirin ya sumur resapan karena kalian lihat sendiri sekarang kondisi iklim tuh lagi kayak gini ya. Betul. Kita bangun rumah berarti kita juga harus berperan kepada alam nih tetangga. Salah satunya lewat sumur resapan dan tanaman-tanaman pohon seperti ini nih. Benar. Pak Gup, kalau rumahnya sendiri ada konsep khusus atau Konsepnya sebenarnya rumah tumbuh. Jadi kayak misalkan mau dibikin lantai 2 tuh udah ready ya. Kayak misalkan ini kita bikinnya cuma separuh doang. Oh, Nanti separuh apanya nih? jadi cuma bikinnya sekotak ini aja. Aha. Nanti kalau punya uang tinggal bikin sebelahnya jadi 3 kamar. Oh, oke. Gitu. Kalau dalam konteks rumah ini yang disiapkan rumah tumbuh bagian mananya? Jadi dia ready buat 2 lantai. Oke. Kayak kenapa atasnya kan tinggi banget ya. Iya. Secara desain juga ini menginspirasi orang juga buat nanti kalau misalkan bangun rumah uangnya baru udah segini dulu, nanti tinggal ditambahin ke sebelah. Bisa ditiru bagian ini ya. Ini kayak masa bangunan satu misalnya, kalau misalnya kalian terbatas gitu budgetnya, bisa bagian sini dulu. Nanti kalau suatu saat ada rezekinya bisa dimulai extend ke bagian sini. Bener, karena waktu bangun juga dipikirin budgetnya bener-bener mepet. Oh, bener. Iya beneran. Gak percaya gue. Karena kan mode kita tuh sebenarnya sampai sekarang tuh masih kalau punya uang lebih baik diputerin dulu biar nambahin income bulanan kan. Oke. Nah, jadi ketika ada uang sekian buat rumah itu kan berarti duitnya jadi ngendap nih. Betul. Jadi nggak Makin. produktif. Tapi kan kita harus tinggal. Iya. Nah, gimana caranya penghasilan bulanan tetap bagus tapi bisa bangun rumah gitu. Jadi budget tuh benar-benar dipikirin waktu bikin itu. Jadi dengan kata lain lu seefisien mungkin dengan rumah ini. Seefisien mungkin. Apalagi waktu itu gue baru kena COVID kan. Itu yang bikin mentalitas pengusahanya turun. Bayangin gaji pegawai, penghasilan kagak ada. Ntar lu masih bangun ini. Nah, Oke. sama ini kacanya pakai model French doors. Iya. Ya sebenarnya ini secara apa namanya security nggak bagus ya. Maksudnya kalau mau dijebol tuh lebih gampang Oke. dibanding yang kayu solid atau semacamnya. Cuman karena istri gua geologi di UGM, dia itu tahu betul kalau daerah sini itu adalah daerah yang rawan gempa. Nah, gimana caranya biar gampang keluar? Jadi tiap kamar tuh jendelanya ada kayak gini. Tujuannya kalau misalkan ada apa-apa, tinggal buka, jebret keluar. Sekaligus merangkap jadi jalur mitigasi. Jalur mitigasi. Termasuk di situ juga kita naruh di dalam ada apa namanya? Tas siaga bencana, semuanya udah disiapin. Oke. Kalau kan, memang kita itu nggak berharap ada bencana ya. Betul. Cuma kalau kejadian, semoga Iya. pas. Iya sih. Kita tuh bener-bener dari pikirin gitu sih. Kayak mikirin dari fondasinya, kenapa ada tiang di sini, itu juga dari pikirin. Oke. Terkait struktur dan juga kondisi yang tadi lu bilang ya, rawan bencana. Rawan bencana. Gitu ya. Dan kalau sebenarnya kalau dari segi keamanan eksternal misalnya maling gitu ya, nggak semudah itu Mas Ridwan membobol aluminium kayak gini. Oh nggak semudah itu ya? Nggak semudah itu. Dan ini juga engsel itu salah satu bagian terpenting. Kenapa? Karena lama-lama turun. Gue berapa kali ngeliat rumah banyak banget yang pintunya susah ditutup kan, karena lama-lama turun. Ya. Terus kadang-kadang juga kalau kontraktornya itu budgetnya terbatas gitu kan, pintu gede cuma dikasih 2 engsel doang. Oh iya. Itu tinggal nunggu waktu aja. Iya. Awalnya sih nggak apa-apa. Iya, karena kan nanti kita pakai vinil kan. Iya. Nah kalau itu kan baret kan jelek kan, terus udah 4 tahun nggak ada yang baret. Iya. Berarti sesuai nih. Makanya untuk itu gue nggak mau main-main untuk engselnya. Engsel.
Berarti yang soalnya sesuai secara spesifikasi dan juga jumlahnya nih tetangga. Nah, berarti ini pintunya nyamping ya? Nyamping. Dan desainnya mirip sama Nyamping. jendelanya nih. Dan ini rumahnya nggak mepet ya ke kanan, tapi yang di sebelah kiri aja nih. Tapi tetap ada space sih. Ada space? Tetap ada space. Belum lihat dalamnya sih. Oh enggak, maksudnya yang ini kan tembok. Oke. Sama tetangga juga nggak dipepetin tetangga, tetap ada space ya. Oke, oke. Jadi tetangga juga punya tambahan lebih gitu. Oh, berapa senti? 60 ada? 50? Setengah meter kayaknya. Oh iya. Setengah Cukup, meter. cukup sih. Cukup, Jadi, cukup banget. buat supaya lebih nyaman ya, rumah ini, rumah tetangga masing-masing. Sama ceilingnya tinggi. Ya. Ya. Ceilingnya tinggi nih, pakai UPVC kayak, PVC nih kayaknya. Iya, pakai PVC. Model ini ya, American Farmhouse nih. Iya. Senada dengan jendelanya yang Ini stylenya kayunya juga klasik. beneran nih, Oh, ini papan kayu. papan kayu. Oh iya, kayu solid nih. Ingat nggak apa? Nggak tahu. Jenisnya. Ini biasanya dipakai di kandang kuda. Biasa kalau buat di outdoor pada pakainya bengkirai. Kalau alternatifnya nggak dapat ulin ya, ulin kan mahal. Jangan. Ini tapi awet loh. Iya, Tapi bengkirai ini, kuat. ini murah, nggak mahal. Iya, kuat bengkirai Pak Gup. Beda sama ini nih. Ini kan beli di Beli sebutin jadi. ya? Beli jadi. Hmm. Pada rontok lama-lama. Karena Waktu ini- barunya keren banget desainnya. Cakep ya, tetangga. Ini baru bagian depannya nih. Gimana dalamnya nih? Pak? Dalamnya nggak secakep depan. Ya, ikutin terus tetangga. Kita buka aja ya. Misi paket. Assalamualaikum. Salam, selamat datang. Di balik pintu utama kita ketemu area apa nih? Mas Ini Ridwan? kita kan nggak ada ruang tamu, semuanya di depan. Iya. Nah ini kayak buat ya keluarga aja. Biasa kalau makan di sini di bawah pakai meja ini. Ya gini aja sih. Iya, gua kira ini merangkap sebagai area bermain anak gitu-gitu. Iya, area bermain di sini juga. Pokoknya semua kegiatan di sini. Ini dapur juga, dapurnya lumayan besar karena emang sering banget berkegiatan di dapur. Oke, jadi ini open plan ya tetangga, nyatu antara area living mungkin ini dapur dan juga nanti di sana ada area kerja. Nanti kita bahas ke sana ya. Ya, Kita lihat dulu nih. Kursi kerajaan. Bisa pijet nggak nih? Enggak, bisa goyang-goyang sama jadi tiduran. Oke. Terus ini tuh terinspirasi dari furniture yang buat naro-naro sepatu rak gitu kan. Iya. Nah, terus bikin sendiri aja deh, soalnya kita butuhnya yang panjang. Nah, kenapa ini? Karena kalau kita kan biasanya di bawah. Iya. Nah, kalau ada mertua atau orang tua gua kan udah nggak bisa duduk di bawah kan, nggak gampang kan. Nah, ini tuh bisa dibikin duduk di sini. Oh, Nah, oke. tapi ini kita dari inspirasinya kan dari yang ya kalian tahu beli di mana lah ya. Kita panjangin lagi. Nah, ini tempat buat naro-naro. Oke. Tuh. Jadi lu Termasuk- mengadaptasi desainnya nih. Adaptasi desainnya termasuk ya ini popoknya anak-anak gitu kan. Iya, iya. Macem-macem di sini. Tuh, ada buku-buku. Harusnya ini nggak ada nih giniannya. Iya. Tadinya kan kotak kosong doang. Cuma ternyata nggak terlalu, Iya, nggak terlalu praktis. praktis. Jadi agak menyesal tidak pakai bukaan gitu loh. Ya udahlah kita tambahin ginian lah. Ini kan harganya nggak seberapa. Iya sih. Sama ini juga ada laci besar. Oh iya, storage ya. Storage-nya jadi lumayan, Lumayan. gitu. Nggak terlalu apa furniture-nya nggak terlalu besar, built-in dia, tapi fungsinya besar nih. Buat Dan di nyimpen- Klaten kan banyak tukang kayu kan, jadi harganya sangat bagus sekali. Iya. Made in Klaten ini. Made in Klaten. Oke, di dalam sini tetangga pencahayaan dan penghawaannya aman, pencahayaan bisa dari jendela ini. Tinggal dibuka aja sih. Tinggal dibuka aja. Penghawaannya dari roster. Iya. Gua nggak ngerti dari tadi roster depan ternyata di baliknya ini. Sama sebenarnya ada AC juga. Karena kalau lagi padat banget ya ternyata bisa jadi panas juga kan. Tetap dikasih ini, dikasih apa namanya AC. Ya, terus gue juga nggak Jarang nyangka sih kalau dipakai. ceilingnya setinggi ini loh. Tinggi banget. Iya, sama kayak di depan. Gue juga nggak nyangka sebenarnya. Gue kira depannya aja terus dalam agak turun, ternyata sama nih. Mm-mm. Nah, tuh ini bentuknya Naik ke ngikutin, atas. ngikutin bentuk atap kayaknya. Ini kalau gitu dalamnya kayak lebih ke minimalis ya. Ini juga baru dicat. Total ada berapa kamar? Di rumah? 3, cuma Ada 3. Harusnya nambah karena anaknya 3 sekarang kan. Wih, Tadinya kan cuma 2 kan waktu dibangun ini belum hamil lagi. space-nya kan masih banyak nih, tenang. Nah, berarti kita lihat kamar yang ini kamar Ayo apa? boleh. Nah, kamar kamu berantakan nggak? Iya. Ayo lo. Nih ada kata sandinya dipencet dulu. Berapa nak kata sandinya nak? Ini kan bukan kamu yang nulis, bukan. Oh, harus masukin pin dulu. Assalamualaikum. Wah, ini maaf agak berantakan. Namanya juga anak-anak. Assalamualaikum, permisi. Kamar segini aja. Jadi emang nggak pengen gede, biar anak-anak ini sama ada itu tuh panjat tebing. Coba kasih lihat tak kamu manjat gimana. Coba jadi Spider-Man. Ini yang spesial dari kamar itu AC-nya. Kenapa? AC-nya AC Muhammadiyah. Oh, iya loh. Akhirnya gue ngelihat
yang realnya. Gimana impresinya saya mau sama dia? Dingin banget, Pak. Dingin banget ya? Dingin banget. Iya Cuma sih. cuma remote-nya itu sederhana banget. Kayak gini doang tuh. ACMU. Tapi soal desain remote yang sederhana ini, saya sedikit banyak setuju ya, karena ngapain desain remote ribet-ribet, kalau fungsinya sesekali aja kita nyala itu. Sebenarnya desain remote itu yang penting ada lampunya. Nah, Kalau malam itu kita nggak kebaca kan? oh iya. Nah, itu paling penting. Nah, berarti ini harus dikembangin dengan nyala di gelap ya? Iya. Oke. Pasti pencet nyala gitu. Kayak ini, kayak HP zaman dulu kan. Oke. Terus di sini juga ada lacinya. Selalu ada storage, biasanya buat naruh-naruh koper atau semacamnya. Berarti dipannya custom nih? Custom semua. Oke. Yang ini custom juga ya. Ya, anak-anak belajarnya di sini. Sama di bawah itu ada apa namanya? Apa sih? Ini nih. Oh. Apa namanya? Air purifier. Oh. Nah, sama ini juga harusnya nyala nih. Iya. Buat Insect ya? nyamuk ya. Jadi karena gua ada trauma sama demam berdarah, banyak teman meninggal lah gara-gara demam berdarah. Gua harus pastiin nyamuk-nyamuk tuh nggak ada. Setiap kamar ada. Lu bekalin ini? Ada bekalin itu. Oke. Walaupun kadang-kadang suka malam-malam cetak bunyi kenceng. Kaget ya kalau nggak biasa ya? Heeh. Oke, jadi sebenarnya kamarnya nggak terlalu luas ya tadi? Yang penting nyaman aja. Oke. Dia main di luar. Yes, ya. Ini kamar mandi nggak ada yang spesial sih, kamar mandi ya biasa aja. Jangan. Kalau beresin dulu, nanti kita lihat. Beresin dulu. Nah, ini aslinya kamar anaknya tuh ini. Cuman karena mereka maunya di sana ya udah pindah Iya. gitu. Tuh bisa penjagaan ke langsung bagian semuanya belakang. langsung Oh, iya. kabur. Kalau ada gempa udah langsung lari. Berarti di kamar itu tadi jendelanya juga begini? Sama, persis di sebelah sana. Secara luasan mirip. Sama juga di bawahnya juga ada tempat buat naro ini, Storage ya? storage juga. Oke. 3 biji. Berarti di dalam rumah lantai full vinyl? Ini? Vinyl. Ah, ini yang tadi juga bikin salvok nih. Ternyata dapurnya besar loh ini. Besar. Sudah duaan. Sama udah terinspirasi dari restoran juga. Jadi Gimana? kita naruh drain di sini. Ya. Karena ini kan anak-anak juga di dapur juga kan. Kalau dia nyuci-nyuci, basah, tinggal diiniin, ada drainnya di bawah. Oh iya nih. Heeh. Ini agak offside nih. Iya. Tuh. Nah, Oke. jadi tinggal dibersihin ke situ. Nah, ini sinknya korban TikTok nih. Jadi yang bagus di ini belum tentu bagus pas kita pakai. Secara fungsi dapat. Berarti menurut lo lebih baik lo pegang langsung ya, lihat langsung barangnya. Iya. Jadi sebenarnya ada 2, satu dishwasher di sana, yang satu di sini. Jadi kalau piring yang banyak masukin situ. Oh. Tapi dishwasher juga nggak bisa masuk kondisi kotor banget deh, setahu gue. Masih bilas-bilas dikit. Bisa sih, kecuali yang benar-benar berkerak gitu ya. Jadi kalau dishwasher tuh tipikal yang langsung ditaro. Kalau dia diemin lama sampai berkerak, sampai nempel jadi kayak nasi nih, Iya, jadi ngotak gitu kan. Kering. Nah, itu nggak bisa. Oh, oke. Tetap harus diinin dulu. Tapi kalau nasinya masih basah, bersih dia. Oh, kalau lemak-lemak itu juga nggak masalah? Nggak masalah, bersih dia, bersih. Siap. Sama Terus ini kompornya juga induction pakai? Kompor listrik, bukan induction, ini infrared. Infrared itu nggak sebagus induction. Induction lebih bagus, lebih cepat panas ya. Cuma lebih sehat karena nyari-nyari kan istri kan. Ini bebas radiasi. Oke. Udah kalau lagi hamil gitu ada radiasinya nggak bagus. Ini pecah ya? Oh iya pecah di bagian sini. Iya, Tapi berarti ini dia awet loh. si panci-pancinya khusus infrared sendiri atau sama dengan induction atau? Infrared bisa dia apa aja. Oh, dia apa aja? Dia apa aja bisa. Panas nggak kalau misalnya nyala ininya? Yang ini doang nggak panas. Oh, itu doang. Nggak kemana-mana. Oke. Dan lama-lama ini ya, burem ya. Wah, tiap hari dipakai soalnya. Iya. Ini asli dapur dipakai masak nih tetangga. Iya. Ada Dan bekas pemakaian. pakai ini tuh anak-anak bisa masak. Oh, Jadi waktu dia 5 tahun aja dia lapar bisa ngambil roti cane sendiri, taruh masak. oke. Nggak khawatir ya? Iya kemarin aja gue lapar kan sebelum kita makan tuh. Iya. Sore itu kan jam-jam lapar ya. Bikin papat telur dong udah. Mereka bikin sendiri, bikin buat gua. Keren. Baru lihat gua nih kalau pakai kompor infrared. Iya, ada plus minus semuanya ya. Kayak misalkan panasnya lebih lama Iya. gitu. Tapi lebih aman sih. Jadi kalau anak-anak gas kan takutnya suka nutupnya nggak kenceng atau apa. Ganti gas juga repot. Nah, ini nggak perlu. Nah, dulu dia pernah rusak di kabel. Iya. Karena ternyata dia tuh butuh bawahnya pendingin.
Oke. exhaust. Jadinya akhirnya kita pasang exhaust. Ada exhaustnya? Ada exhaustnya di situ tuh. Oh, Ini iya. maaf agak berantakan karena emang naruhnya di situ. Heeh. Nah, dia ada temperaturnya sama nanti pas temperatur naik dia langsung ada Nyala. Ada kipasnya. Jadi ada sensor detektor itu bikin sendiri. Dari sistem apa? Gitu. Tuh, sampai Ada begini turbo, ternyata. dari turbo. Dulu sempat rusak. Untungnya gue pikir bukan ininya rusak, tapi perkabelannya gosong, Iya. kepanasan. Cara kerjanya kayak turbo timer kali. Bukan dong, bukan dimatiin dia nyala kan? Iya, dibalik. Top table pakai marmer nih berarti ya? Apa ya? Marmer. Jadi awalnya cuma sampai sini doang. Iya. Tapi ternyata kurang, akhirnya ditambahin makanya agak belang nih di sini. Ada potongannya tapi secara tetap dapat nih. Marmer nih tetangga, marmer alam. Terus ini kita juga nggak pakai galon ya. Jadi ini pakai filter RO. Oh, Nah, tuh kayak gitu. casingnya aja deh. Casingnya aja. Cuma ya udah 4 tahun. Agak-agak ini goyang. Yang ini perbandingannya 4:1. Jadi 4 dibuang, 1 diminum. Jadi 4 liter dibuang, 1 liter diminum. RO tuh. RO. Nah, yang itu Nazava itu slow filter. Kalau segeran ini karena mineralnya ada. Tapi RO itu paling bagus buat bikin kopi, teh. Nah, ini cara kerjanya berarti lo top up di atasnya. top up di atasnya. Agak sedikit repot sih. Berarti dia pelan, nggak Tapi langsung ngalir. ini juga kepake buat kalau misalkan kita ya misalkan ada bencana alam, bingung nyari air bersih, tinggal dimasukin situ aja bisa kita bawa keluar, nggak pakai listrik nggak kan. listrik ya. Dia ada silvernya di dalam, itu buat matiin bakteri. Jadi kalau alat kedokteran kan silver semua biar bakteri mati. Itu. Iya. Sekarang ada yang bentuknya tanah liat tuh, Mas Ridwan. Ada macam-macam. Nanti kalau nggak nyampe anak-anak pakai ginian. Naik. Iya, iya. Bantu. Ini area kerja ini. Ini area kerja dan main anak-anak sih. Gue nggak kerja di sini. Oh, oke. Oke, ada apa lagi nih di Apa? dalam Nah, kamar mandi udah beres ya. Oh, kamar mandi. Kamar mandi sih gini aja. Mainannya belum diberesin. Mainannya doang. Oh, apa? Jadi emang mandi sambil bermain kalau anak-anak itu ya? Biasa apa? Harus. Susah kalau nggak. Dia nggak mau. Tuh mainannya banyak. Kamar mandi dia nggak mau keluar juga. Bener. Sama ini water heater juga ada sentral. Oh, gimana tuh? Jadi water heaternya satu tapi bisa ke sini sama ke sana. Buat dua kamar mandi. Buat 2 kamar mandi. Pakai yang solar panel. Iya. Karena kita emang nggak mau beli gas sama beli galon sih. Oke. Next, Oke. kita kemana lagi? Next kita ke kamar kali ya. Oke. Kamar tidur utama? Kamar juga begini aja. Nah, cuma sorry nggak terlalu rapi, cuma seret gini. Ada TV, terus ya ini. Kita juga di ruang tengah nggak mau ada TV. Nggak pengen anak-anak nonton TV aja. Oh, oke. Jadi- Berarti ke kamar ini kalau mau nonton? Iya, jadi kalau di kamar kan bisa kita kontrol. Gitu. Terus itu kamar mandi, biasa aja. Tadinya kita mau pasang bathtub tapi nggak jadi. Iya. Jadi emang udah dia bisa buat bathtub tapi nggak jadi karena nanti kalau kita ke hotel udah nggak rasa spesial lagi. Biasanya kalau kita punya bathtub di rumah, kolam renang di rumah, dipakai sekali, udah habis itu nggak dilanjutin. Iya. Nah sama ini lemari ini juga ada ekstranya. Jadi nggak cuma ditaruh aja tapi ke tembok itu juga dipaku. Oh, Biar kalau gempa itu nggak jatuh, betul. nimpa. Berarti dia benar-benar nyatu dengan dindingnya. Harus dibikin begitu. Oke, tadi point of view-nya menarik tuh soal kamar mandi. Sama ini juga di bawah ada ini. Oh, storage. Semuanya storage. Ah. Bahkan yang ini ada bisa dimajuin gitu Oh loh. iya, ada lacinya. Iya, point of view-nya menarik tuh tetangga soal itu, Mas Ridwan. Nggak alasan nggak bikin bathtub ya. Nah, iya. Biasanya ada beberapa tetangga online yang sengaja bikin bathtub supaya nggak sering-sering ke hotel, Mas Ridwan. Ya sama kayak makan lah ya. Kita juga makan biasanya di rumah. Oke. Sabtu Minggu makannya keluar karena biar ada hari-hari yang ditunggu. Oh iya. Kalau nggak, kalau makannya setiap hari di luar terus udah makan di luar jadi nggak spesial lagi gitu. Setuju. Kayak ini iseng ya lihat ke Barkas barang bekas Di mana? Di di Klaten. Bagus nih. Terus gue beli, kita baut belakang Oh iya. biar nggak jatuh. Takutnya Gua nimpa. kira lu mau mencet tombol lampu. Enggak. Ini dari Barkas barang bekas. Kalau di Klaten nyebutnya Barkas. Kalau di Depok nyebutnya mall barang bekas atau mall rongsok gitu. Mau rongsok. Ini tempat main sama tempat sholat. Jadi tinggal dibuka di sini, nggak ada ke sana.
Oke. Ya, ini tempat buat inilah laundry room sama gudang. Jadi seperti ini bentuknya. Itu juga mesin cuci baru kita beresin. Soalnya kemarin rusak bearingnya. Oh. Kemarin ganti bearing ternyata harus sama tabung-tabung yang plastik itu yang gede. 1,6. Akhirnya tetap lo ganti kan? Tetap diganti lah. Bukan mesin yang diganti kan? Iya. Jadi area cuci jemur tetangga, ini area serbaguna juga, area main, area sholat, tuh ada arah kiblatnya juga. Nah ini tuh juga agak berantakan ya, karena ini kan tadinya nggak disiapin buat seperti ini, Iya. ya. Tapi kita tambahin paranet ternyata efektif. Nah yang ini juga sama, kita kan bikin baru. Ini tuh garis-garisnya itu udah disesuaikan sama garis-garisnya matahari. Oke. Jadi kalau siang terik itu nggak tembus ke bawah karena kehalangan, makanya miringnya tuh makin ke sana tuh makin landai. Oke. Nah, tapi ternyata ini udah pakai apa yang kaca yang anti panas tuh? Apa sih? Kan ada apa gitu kan. Ini yang paling nggak panas, tapi ternyata masih panas. Jadi akhirnya kita tambahin Paranet. paranet. Ini paranet di atas kaca berarti? Paranet di atas kaca. Oh. Karena ternyata masih panas. Iya, iya, iya. Ini mau cari meja makan, belum dapat yang cocok. Rencananya jadi area ini, area makan, barbeque di sini. Mau pakai meja makan yang besar, jadi tempat ngumpul. Oke. Karena kita nggak ada meja makan kan di bawah terus kan. Ternyata anak-anak itu war ke sana. Pikir, udah pasang aja deh yang bener. Iya sih. Ini udah disiapin juga nih, tempat cuci tangan. Cuci tangan sama nambah laci ini di sini. Iya sih. Cocok Ini nih. made in Klaten, Oh, custom juga nih. custom, Iya, kayu solid nih. kayu solid. Dan ini panel dindingnya juga masih pakai kayu sama yang kayak di Sama depan. kayak depan. Nah inilah yang gue bilang, tanah yang sebelah sini tuh diwakafin sama bapak buat sekolah. Oh, ini nih bangunan nih. Mm-mm. Iya, iya, iya. Jadi bentuknya L, harusnya lurus. Oke. Akses dari belakang sana apa dari samping situ? Apanya? Akses ke Sekolahnya dari sana. dari sana. Ha-ha. Sekolahnya bentuknya L, jadi memanjang ke sini. Hah? Sekolahnya ada yang beda-beda tempat. Oh iya, jadi ini kelas berapa, yang kelas berapanya di sana. Oh, beda-beda gedung. Beda-beda gedung. Nah, ini maaf ya agak berantakan nih. Iya. Di belakang rumahnya nih tangga. Jadi Taman-taman. benar-benar masih dimanfaatkan untuk area terbuka nih. Ah. Rapi ya. Lebih rapi karena lebih baru. Lebih baik. Lebih baru. Iya. Nah, ini yang bawah tuh sumur resapannya. Drainase ada 1, 2, 3 segala macam dari sampai ke sana. Karena tadinya nih rumput, tempat buat main badminton dan Iya, kawan-kawan. pakai batu alam nih kalau di sininya. Di taman yang kotak-kotak ini, dia pakai batu bata merah lantainya tuh. Batu bata merah sini gede-gede ya? Ini batu bata juga batu bata bekas ini. Iya, gede-gede. Makanya mungkin tua kali ya. Iya. Oke. Dan ini kayaknya pakai papan semen ya? Oh, nggak tahu. Ya, list plank atau pakai GRC nih. Jadi Nggak dia tahu. bukan pakai beton tetangga. Finishingnya jadinya kelihatan natural ya, kayak kayu tapi warnanya putih gitu. Kalau orang datang nih bilang makam keramat. Full topping ya, Pak. Nah ini pohon pepaya yang nanam waktu rumah ini jadi, mertua nanam almarhum ini. Pepaya yang agak beda dengan pepaya yang lainnya. Bedanya apa? Bercabang. Gue baru lihat sih. Gue baru mau bilang, gue baru lihat ada pohon pepaya cabangnya. Ini belum ada yang mateng. Sayangnya nih, lu nggak bisa bawa balik. Nanti deh kalau gua bawain ke rumah deh. Aman-aman, Pak Gup. Wih. Gede ya, ini gue kira kayak pepaya tua gitu loh. Tadinya di sini tuh sebenarnya tanaman-tanamannya bukan tanaman hias. Iya. Dia tanamannya tuh tanaman Kebun. ada mint, ada apa, kayak itu daun salam juga ya kan, kepake semenjak melahirkan nggak keurus. Udah akhirnya dibikin buat mainan aja lah. Estetik. Nah ini ayam. Gue nggak nyangka kalau lu punya kandang ayam di rumah. Nah, ini kandang ayam ini makan sampah organik. Jadi yang sisa-sisa itu di sini. Tiap hari bertelur. Ini kayaknya, nah tuh, tuh ini bertelur nih, segini banyak nih. Ada telurnya tuh. Ini memang jenisnya ayam petelur. Ayam petelur. Apa Elba ya, lupa ya pokoknya itulah. Ini namanya kandang kastari. Jadi ada namanya Yoso Farm, itu viral di mana-mana. Nah, waktu itu ya itu kan emang temannya istri ya, tetangga sini ya. Cuma ikut suaminya pindah. Jangan di sini makan. Mau dikasih Oh, mau di ini makan. Nih, ambil nak. Kamu kasih makan ya? Oh, Biasanya kan merah ayam tuh bau banget kan? iya. Ini baunya B aja. Harusnya dia tuh nggak pakai atap biar kena matahari, biar kering. Nah, cuma ini karena emang awalnya tidak didesain untuk kandang ayam, yang dibikin transparan cuma ujung. Karena dia nggak boleh basah. Ini tadinya maggot. Oh, Nah, cuman merah maggot. sempat merah maggot. Cuma kan karena gue sering keluar kota apa nggak keurus. Iya. Ya udah akhirnya di stop dulu lah.
Itu emang harus kontrol harian sih. Iya, nggak bisa kalau nggak harian. Heeh. Oh ini kan cuma tinggal kasih sampah organik sama ini Iya, air minum, udah beres. Nanti bekas-bekas makanannya, sampah-sampah organiknya ini jadi kompos. Jadi kompos. Tapi nggak pernah diambil komposnya. Lengkap juga. Nah, kalau yang di sini nih apa nih peruntukannya? Ah nih? ini mohon maaf juga berantakan ya. Ini anggur. Pohon anggur. Anggur. Oke. Jadi kalau anggur mau berbuah itu harus dipruning dulu. Oh, Dicopotin. Kemarin udah berbuah. Ini udah muncul tunas-tunasnya nih. Lihat nggak? kayak gimana sih? Tuh. Oh, ini. Itu tuh. Versi mini. Belum itu. Belum jadi. Iya, iya, iya. Oke. Nah, kalau gue emang tiap harinya naik motor sebenarnya. Cuma sekarang lagi musim hujan aja. Iya, yang ini nih jarang lihat nih gue di jalan. Ini CF Moto Papio. Italia. Oh, enggak, Cina. Tapi ini motor Cina yang build quality-nya di atas motor Jepang. Build up apa jual di Indo? Ini build up. Build up. Build up. Tapi ada dealernya di sini, CF Moto. Berapa cc nih, Bang? 150. Berarti ini koleksi motornya. Oke. Enggak lah, bukan koleksi lah. Dipakai kok. Oh, dipakai. Yang paling sering gua pakai ini. Pulsar. Bukan, TVS Apache. Jadi kemarin tuh lagi cuci gudang, kalau nggak salah ini cuma 11 juta, 12 juta tapi off the road. Nah, ini udah tak bayar on the road tapi belum keluar-keluar. Jadi masih pakai plat sementara nih. Kalau plat sementara di Klaten atau Jogja itu murah banget, cuma 100 ribuan. Oh, emang DKI berapa? Mahal. Mahal banget. Mobil tuh 1,5 juta. Kalau di sini paling nggak nyampe 500 ribu. Pantesan lo pindah ke Klaten. Nah, ngomong-ngomong soal lo pindah ke Klaten, ada alasan tertentu mungkin akhirnya lo, menurut gue ya, Banyak sih. random banget gitu lo, anak Jakarta, tumbuh besar Jakarta, berpenghasilan tanda kutip, mungkin kegiatannya, kerjaan banyak di Jakarta, lo memutuskan tinggal di Klaten. Dulu gara-gara COVID. Jadi waktu COVID itu gua di Klaten lama sampai 6 bulanan. Terus balik ke Jakarta. Kok nggak betah ya? Enakan di ini. Padahal dulu masih di rumah mertua. Oh. Iya, biasa kan orang di rumah mertua nggak betah ya. Iya. Nah, kalau gue di rumah mertua malah enakan di sini daripada di rumah sendiri ya. Ya udah, kira mertua nawarin tanah, kamu mau pakai bangun aja buat ke rumah kamu. Oh ya udahlah, kita bangun aja lah. Oh. Kapan lagi dapat tanah gratis ya? Gue pikir Terus, nah ini yang paling ini sih anak-anak sih. Jadi kan dulu tuh kita tuh tinggal di Pasar Minggu, pindah ke perumahan, klaster tertutup lah. Gue pikir dengan klaster tertutup bakal banyak temennya. Ternyata anak-anak zaman sekarang tuh di kota pada di dalam rumah semua. Nah, di sini mereka banyak banget temannya keluar-keluar. Walaupun COVID, di sini nggak ada COVID. Iya, iya, iya. Ya Bayang, udah. bayang. Dan yang terakhir itu, dulu kan kita mau masukin ke Kutab Al-Fatih di Jakarta ya, ada beberapa tempat. Terus pas lagi ketemu Ustadz Budi Asyari, ya berkelakar lah iseng. Ustadz nggak buka di Klaten, Ustadz. Oh kalau di Klaten ada guru saya, Ustadz Muin. Oh iya, dia bikin Kutab Ibnu Abbas. Ya udahlah, kita ke Kutab Ibnu Abbas, ngobrol-ngobrol, cocok. Nah, kita daftarin lah anak ini ke sana. Jadi dua-duanya di Kutab Ibnu Abbas sekarang. Oh. Jadi akhirnya banyak hal yang Jalannya gampang mengarahkan gitu. lo ke Dan sini. cuma 10 menit dari sini. Tadinya gue pikir karena lo sedang mempersiapkan Hari masa tua. pensiun, Oh, lo enggak pengen juga. Nah, ini menarik nih. apa tuh? Oh, meja kursi Ini gua dikasih sama temen, ya kan? kayu solid. Dia bukan. Kelihatan kayak kayu ya. Apa ini? Menurut lu apa? Coba angkat deh. Angkat satu. Apa ini Pak Gup? Jadi kalau lihat sampah plastik, itu biasanya kan bagus-bagus ya. Plat-platnya segala macam ya. Nah, ini dibikin dari low value plastik. Jadi plastik yang jelek-jelek dilelehin, dijadiin batangan-batangan buat pengganti kayu. Ini sama kuatnya sama kayu, cuma minusnya berat aja. Dan udah dites juga, dia nggak beracun ya. Oke. Jadi yang penting tinggal finishing yang bagus saja, dia bisa ini. Cuma kan dia bukan orang furniture. Iya. Jadi untuk bikin jadi rapih itu nggak bisa dia. Nah, dia pengen ini gimana caranya orang-orang furniture itu yang biasa pakai kayu berpindah ke sini. Oke. Jadi dia sediain dalam bentuk batangan, dalam bentuk plat seperti ini. Karena gini, kalau plastiknya kayak sisa botol, Iya. sisa yang gitu-gitulah, itu pasti banyak yang mau. Iya. Jadi dijual, tapi Iya. kayak kantong kresek,
sedotan, Nggak ada yang ngolah. Ya? nggak ada yang mau, nggak ada yang ngolah. Iya. Nah, dia bisa ngolahnya. Oke. Tadi lu udah bilang udah dites soal bebas racun. Dia tes di UGM. Itu Ada uji lab sertifikasinya. berarti ya? Uji lab. Tangga online yang punya bisnis furniture nih, siapa Boleh. tahu mau pakai Follow aja di parasti.idn. siapa tahu mau pakai material lain yang ramah lingkungan. Nah, ini bisa dikreasikan banget nih. Jadi di sana tuh kayak botol-botol bekas gitu, itu udah ada pengepulnya. Oke. Dia nggak ngambil, yang diambil yang jeleknya. Lucu ya? Di Klaten dia nih. Di Klaten, deket sini. Nanti kalau kita main. Siap. Ini tadinya lebih rame lagi, cuma karena sebagian dipindahin ke kantor ya, tempat toolkit kita lah. Sama ini kalau sampahnya udah kebanyakan, makanannya belum habis mereka, udah masukin kompos it jadi pupuk. Oh, Pupuk organik. Ada pengolahan komposnya juga. Iya. Nah ini ada genset, karena di sini cukup sering mati lampu. Cuma karena kita pakai mobil listrik sekarang, jadi jarang dipakai sih. Pakai mobil. Bisa ya, Gitu, langsung? bisa. Itu udah disiapin semua buat mobil nih, colokannya di bawah situ tuh. Oh. Udah disiapin buat jadi mobil atau genset. Ini kan meteran buat mobil listrik ya. Iya. Pastiin pakai ininya yang bagus ya, MCB-nya. MCB-nya. Sama kabel ini kabelnya setebel ini. Oh iya. Kurang berapa nih yang Nggak sebenarnya? tahu, ini tebal banget loh. Ini cuma dikasih bungkusan aja. Kemarin ada yang rame itu gara-gara kebakar kan, ya itu karena emang kurang bagus aja. Jadi emang harus pakai yang bagus. Oke. Pastiin. Pastiin instalasinya yang proper tetangga. Kaitannya dengan mobil listrik nih. Ya rumah juga walaupun nggak pakai mobil listrik, tetap jalur listriknya kelistrikannya harus benar. Berarti Begitulah. ini akses kedua nih tetangga. Jadi entrance-nya nggak cuma dari bangunan, dia ada pintu sampingnya juga. Nih. Langsung ke area hobi nih ya. Ada hobi. Enggak lah, ini dipakai kok. Dipakai beneran. Siap. Nah itu dia. Anggurnya dari sini. Oh, Jadi tahun pertama itu yang agak rumit karena kita harus jagain biar nggak ada percabangannya. Naik ke berarti atas ini terus. lu arahin ke sini. Harus diarahin. Kalau udah nyampe ke sini, Aha. udah diemin aja. Dia nyari sendiri. Nyari sendiri jalannya. Cakep. Sama dia nggak boleh basah ya. Basah. Jadi anggur itu dia pasti kena panas tapi nggak boleh kena air. Oke. Karena ini awalnya tuh nggak disiapin buat anggur, disiapinnya buat parkiran motor. Ya, jadi dia kalau terang bagus malah Lebih matahari. terang bagus. Ini anggur Ukraina. Anggur Ukraina warna apa? Buahnya bagus. Hijau yang ini. Ini kalau nggak salah namanya Jupiter. Jupiter. Aduh, gua nggak kebagian nih. Iya, Kelan. mohon maaf ya. Sama tuh charger. Di atasnya ada foam. Kalau misalkan kebakar bisa ini. Oh, langsung sini. Ah, ah. Oh, udah pikirin berarti mitigasi. Harus Pak. Jangan sampai nggak bahaya soalnya. Iya. Ini mamang kuda kita. Halo, Nanti mau Mas. berkuda kan? Siap. Terus Nanti mau berkuda kan? Boleh. Nah, beliau ini. sempet nih. Oh, gede banget tempat kuda dia. Banyak kudanya. Tempat berkuda termurah se-Pulau Jawa. Benar. Iya. Paket seminggu 2 minggu pasti bisa. Langsung. Bisa jago. Nanti kita lanjut naik kuda tetangga dan sekarang kita mau nanya pertanyaan terakhir soal Apa rumah. tuh? Soal rumah. Ini bangun tahun berapa? 2020 selesai 2021. Oke. Berapa lama kira-kira? 6 bulan kayaknya deh. 6 bulanan. 6 bulan. Pakai kontraktor, arsitek gitu-gitu. Kontraktor, arsitek, dan fun fact-nya selama ini dibangun gue nggak pernah nyamperin. Nggak perlu lu awasin. Nggak pernah. Kenapa? Jadi percayain aja ke temen. Oh. Nggak sempet, Pak. Karena waktu itu kan lagi COVID ya. Iya, Jadi COVID tuh benar-benar bikin pusing ya. Ya usaha pada begitu, Iya. terus juga keuangan begitu. Ya jadi ya udahlah. Ya alhamdulillah orangnya amanah. Oke. Dan di mix sama tukang sini, jadi warga lokal dilibatin sama kontraktor yang bawa tukangnya itu. Cakep. Prosesnya 6 bulan jadinya seperti ini. Udah pas lah itu ya. Bangunnya juga tinggi, strukturnya buat 2 lantai. Strukturnya buat 2 lantai. Nah, berarti nanti tubuhnya insya Allah 2 lantai atau Nggak tahu, nggak belum tahu. kepikiran ya? Masih panjang lah itu. Ya, masih nyaman juga, Nggak. masih bagus rumahnya. Nah, soal pembangunan kaitannya dengan budget. Kira-kira mau di-spill nggak budgetnya waktu itu? Budget kemarin tuh kita bagi 3,5 sama 1,5. 3,5 itu buat bangunan sama lala-lala semuanya nih. 1,5 itu buat interior. Gue dulu bangun sendiri 3,8. Oh, enggak. 3,5. Maksudnya per meter 3,5 juta. Oh iya, Nah, finalnya di 380. Nah, kalau ini 3,5 juta. 350 juta. Oh, 350. 350 juta. Murah sih. Murah ya. Murah. Tanah kosong kan? Tanah kosong, kebun. Dan ya diuruk dikit biar agak tinggi bagian sininya. Iya. Oh iya, ini ada kelupaan nih. Apa tuh? Gua pengen nunjukin sesuatu. Jadi ini tuh nggak apa? Nggak tahu. Ini tuh perahu karet. Kenapa ada perahu karet di sini?
Karena gue kan emang seneng itu ya volunteeran ya kalau ada yang banjir atau apa gitu ya. Oke. Dan gue itu sengaja bikin video sama beli ini, nggak bersponsor, karena gue pengen ngasih tahu orang-orang perahu karet itu harganya ini 2,5 juta kalau nggak salah dulu, buat 4 orang. Artinya kalau daerah kalian banjir, patungan 10 orang 250.000 doang, dan itu bisa ngebantu banget, kepake banget gitu loh. Maksudnya ini sekarang ada di Sumatera apa dan kawan-kawan gitu kan lagi pada banjir longsor. Itu kalau setiap satu desa satu perahu karet itu pasti benar-benar membantu sekali. Iya sih. Pasti membantu sekali. Harganya juga sosok ya kalau patungannya rame-rame. Iya, kalau beli sendiri mahal. Iya. Kalau kita patungan, Iya. jadinya nggak berasa. Enteng ya. Benar-benar. Nanti kalau misalkan rumahnya di tempat banjir gitu kan, beli satu rumah gitu kan, udah bisa buat beli logistik di lantai 2, Iya sih. tinggalnya. Pompa manual apa elektrik? Nah, pompanya mau nggak mau harus pakai yang elektrik sih, karena capek. Capek. Gede. Nah. Lama. Ini gede banget, gede banget. Gue udah bikin videonya ya. Iya, iya. Bisa nonton di mana? Di channel YouTube Ridwan Hanif. Iya, iya, iya. Jadi Pak Gum nih lumayan ini ya, lumayan sering apa? Kegiatan sosial ya? Enggak juga. Enggak juga. Kayak di Sumatera yang jalan mobilnya doang, guanya kagak. Baru sembuh kan bronkitis kemarin. Iya. Semoga lekas sembuh juga nih. Udah Pak Gum. sembuh, Udah sembuh alhamdulillah. pulih ya. Jadi nggak boleh terlalu ekstrim dulu lah. Oke, berarti tadi rumah 350 juta gue hampir nggak percaya sebenarnya. Kalau dari Tapi dulu beruntung karena harga besi belum naik. oke. Masih 40 ribuan tuh. Sekarang 80 ribu jadi 100 ribu kan. Iya, iya. Nah pas itu baru berasa rumah bangun pagar kan. Waduh. Oke, Pak Gum, kalau tetangga online mau nanya, nggak usah lah ya, langsung aja main ke channel Ridwan Hanif ya. Udah pada kenal ya tetangga. Oke, makasih banyak Pak Gum. Terima kasih banyak. Udah nemenin kita home tour, udah sharing-sharing soal rumahnya nih. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Oke. Bentar, ini ada. Nanti mau berkuda kan? Boleh. Nah, Aku naik, adang, adang, aku